Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai mata pelajaran matematika kelas 5 dengan materi kecepatan, jarak, dan waktu. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai satuan waktu. Berikut ini adalah konveksi beberapa satuan waktu. Yang pertama yaitu ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Selanjutnya juga ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Selanjutnya juga ada 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, dan 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. Selanjutnya juga yang terakhir ada 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, ini untuk satuan waktunya bisa disimak ya anak-anak. Nah, untuk poin yang kedua ini yaitu mengenai satuan panjang. Satuan panjang ini terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, atau bisa cara cepat untuk menghafalnya yaitu kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah, bisa diingat depannya saja ya. Misalkan kucing itu berarti K, hitam itu berarti H. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja ini adalah anak tangga dari kilometer sampai dengan milimeter. Kalau naik itu dikali 1/10 per anak tangga atau bisa juga dibagi 10. Nah, kalau untuk turun itu dikali 10 per anak tangga atau bisa ditambahkan nolnya setiap turun 1 anak tangga. Contohnya di sini 1 km sama dengan 100 dam. Loh, kok bisa 100 dam, Bu? Jadi anak-anak bisa lihat ya, kilometer ini terdapat di atas, sedangkan dam ini terdapat di bawah. Jadi turun deh, berapa lantai ini turunnya? 1, 2. Nah, berarti nolnya ditambah 2. Pinter, jadinya 100. Nah, untuk yang naik, ini contohnya 1 mm sama dengan 1/100 desimeter. Loh, kok bisa 1/100 desimeter, Bu? Nah, untuk milimeter ini adanya di bawah dan desimeter ini adanya di atas. Jadi berapa anak tangga naiknya? 1, 2. Nah, berarti 1/100 karena 0 itu nambah 2. Bedanya di naik dan di turun itu, kalau naik itu tinggal ditambahin aja 1 per. Nah, seperti itu. Contoh lagi untuk yang naik karena agak ribet kalau yang naik ya. Contohnya itu 4000 desimeter titik hektometer. Nah, caranya gimana nih, Bu? Nah, kalian ketahui dulu di sini. DM per HM itu berapa naiknya nih? Desimeter ke hektometer berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti naik 3, berarti 1/1000. Nah, berarti 4000 dikali 1/1000 sama dengan 4 hektometer. Seperti itu anak-anak untuk satuan panjang. Untuk poin ketiga ini mengenai rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, ini adalah segitiga yang dimana di dalamnya ini ada rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Ada huruf J, K, dan W. Apa sih huruf-huruf ini? Nah, huruf J ini melambangkan jarak. Contohnya seperti kilometer, meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Lalu ada K. K ini melambangkan kecepatan. Contohnya seperti jam, menit, dan detik. Selanjutnya juga ada W. W ini melambangkan waktu. Contohnya seperti kilometer per jam dan meter per menit. Selanjutnya yaitu mengenai jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Rumus jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Contoh soalnya seperti ini.
Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, sudah terlihat jelas bahwa yang diketahuinya ini adalah kecepatan dan waktu. Kecepatannya itu sama dengan 60 km per jam dan waktunya itu sama dengan 2 jam. Dan yang ditanya yaitu jarak. Nah, langsung saja kita masukkan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya itu 60 km per jam dan waktunya itu 2 jam. Berarti 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Nah, jadi hasilnya yaitu jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Selanjutnya yaitu mengenai kecepatan. Rumus dari kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, sini sudah terlihat jelas bahwasannya jaraknya itu 90 km dan waktunya itu 2 jam. Dan yang ditanyanya itu adalah kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, berarti di sini kita langsung saja memasukkan rumus dari kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya itu 90 km dan waktunya itu 2 jam. Berarti 90 km dibagi 2 jam sama dengan 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali yaitu 45 km per jam. Selanjutnya yaitu mengenai waktu tempuh. Apa itu waktu tempuh? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Rumus waktu tempuh yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Contoh soal yang pertama yaitu Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah yaitu 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Nah, sudah terlihat jelas bahwa diketahuinya itu adalah jarak, yaitu 5 km dan kecepatannya yaitu 20 km per jam. Nah, yang ditanya yaitu lama waktu tempuh. Nah, langsung saja kita masukkan rumus waktu tempuh, yaitu W sama dengan jarak dibagi kecepatan. W itu adalah waktu. Nah, jaraknya itu adalah 5 km dan kecepatannya yaitu 20 km per jam. Jadi, 5 dibagi 20 sama dengan 1/4 jam. Sama dengan 15 menit. Jadi, 1/4 jam itu dijadikan ke menit yaitu 15 menit. Jadi, waktu tempuhnya adalah 15 menit. Contoh soal yang kedua mengenai waktu tempuh. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam, berangkat dari Pasuruan pukul 07.00. Pertanyaannya yaitu ada 2. Yang A, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Yang B, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui jaraknya itu adalah 120 km dan kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Yang ditanya yang A itu adalah lama waktu tempuhnya. Nah, langsung saja dijawab. Waktu tempuh itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jadi, jaraknya itu 120 dibagi kecepatannya itu 60. Berarti 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi, lama perjalanannya adalah 2 jam. Selanjutnya yang B. Waktu tiba tujuan. Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh pukul 07.00 ditambah 2 jam sama dengan 09.00. Nah, jadi waktu tiba di Besuki adalah jam 09.00. Saatnya menjawab soal. Nah, soalnya adalah jarak kota Jakarta dan Yogyakarta 92 km,
Dwi berangkat dari kota Jakarta menuju Yogyakarta naik mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. 30 menit kemudian, melalui jalan yang sama, Farizan berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Saat berpapasan dengan Dwi, Farizan sudah menempuh jarak titik-titik. Nah, ayo dijawab anak-anak berdasarkan rumus yang tadi sudah jelaskan. Selamat mengerjakan. Sekian pembahasan mengenai materi kecepatan, jarak, dan waktu yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.